Shalom, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya anak-anak semua di rumah? Tentunya masih tetap sehat, kuat, dan bersemangat. Sudah siap sekolah minggu, Liora hari ini? Juga teman-temannya sudah siap semua? Hari ini kita mau bersekolah minggu masih secara online. Ya, kita meskipun kita rindu untuk bertemu dengan teman-teman di gereja, tapi kita harus taat. Saat ini kita masih tetap beribadah sekolah minggu secara online di rumah. Yuk, sebelum kita mulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan persiapkan hati kita. Kita akan apa? Berdoa terlebih dahulu. Mari semuanya kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan. Kami pada saat ini akan melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online. Semoga Engkau tuntun awal hingga akhir. Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Semoga Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekolah minggu online saat ini, anak-anak harus selalu ingat ya pesannya. Apa? Kalau sekolah minggu di rumah harus apa? Sudah mandi. Sudah mandi. Terus menyiapkan Alkitab, alat tulis. Terus kalau sekolah minggu nggak boleh apa? Nggak boleh tidur, nggak boleh makan atau ngemil. Terus nggak boleh apa? Sambil tiduran. Sambil ngobrol sama adiknya, sama kakaknya nggak boleh ya. Tapi kita harus mempersiapkan hati kita. Yuk, kita akan bangkit berdiri. Kita akan muji Tuhan dengan lagu Ditarik-tarik. Teman-teman, silahkan duduk kembali ya. Ambil yang manis. Ya, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan apa? Firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau puji nama Tuhan lagi dengan lagu apa? Baca. Kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Bacaan Alkitab diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel
segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seseorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia." Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seseorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia, serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh untuk bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, "Demikian apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dari berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada lagi Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dan dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damaskus, dan
Setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kuurapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah sabda Tuhan. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan Pak Pendeta di minggu ini. Mari bersama sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita datang pada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu memohon berkat-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah bagi kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang pernah merasakan takut? Ayo, pada pemberani nggak pernah takut? Atau kalau malam-malam bangun tidur, loh kok lampunya mati, gelap, padahal mau pipis, takut. Jalan sendiri, takut. Seringkali kita takut. Nah, karena itu pada saat ini kita belajar dari kisah Nabi Elia. Dikisahkan yang lalu, Nabi Elia telah mengalahkan 450 Nabi Baal. Nabi-nabi itu dikalahkan oleh Nabi Elia dan kemudian dimusnahkan. Masih ingat kan ceritanya bagaimana Nabi Elia mengalahkan nabi-nabi Baal tersebut? Nah, tentu itu adalah sebuah kemenangan, kehebatan yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Ratu Isabel, istri Raja Ahab, tidak terima. Karena itu Ratu Isabel memerintahkan bahwa Elia harus ditangkap, Elia harus dihukum, Elia harus dibunuh. Maka prajurit-prajurit pun mengejar Nabi Elia. Nabi Elia ketika mendengar bahwa Ratu Isabel memerintahkan untuk menangkap dirinya, menghukumnya. Wah, ternyata Elia takut. Apa yang dilakukan Elia? Wah, dia lari, sembunyi kemana? Ke padang gurun. Dia lari jauh ke padang gurun yang tandus, yang orang nggak mengira bahwa dia akan sembunyi di sana. Tentu lari dalam waktu yang lama, sembari takut. Ia tidak punya bekal, ia tidak sempat membawa bekal, membawa sandang, mungkin nggak sempat. Karena ia begitu dikejar-kejar, pokoknya lari. Sehingga jauh, sampai tanpa terasa, wah, padang gurun itu kan gersang, panas, tandus, tentu ia lelah.
Dan ia melihat ada pohon yang rindang dan kemudian ia beristirahat di semak-semak itu. Di pohon yang rindang itu, semak-semak yang rindang, ia tidur di bawahnya karena apa? Capek, kepanasan. Elia mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah tidak tahan lagi. Elia kemudian berbaring dan tertidur. Adik-adik, Elia yang dikejar-kejar itu lelah. Ia berkata pada Tuhan, udah gak tahan lagi Tuhan, capek, takut. Kemudian sampai ia tertidur. Tiba-tiba Elia merasakan ada tangan yang menyentuhnya. Wah, takut Elia bangun. Wah, dia bangun. Jangan-jangan ini saya ketangkep. Oh, ketika dia membuka matanya, di sampingnya ada roti dan air minum. Wah, luar biasa kan? Ia melihat, kok nggak ada orang? Ke kanan, dia mencari-cari siapa yang mengasih roti dan minum ini. Kemudian dia mendengar ada suara dari malaikat. Bangunlah, kamu lapar kan? Makan dan minumlah. Wah, rasa lega. Wah, tenang. Oh, ternyata bukan prajurit, tetapi malaikat yang menyediakan roti dan minuman ini. Maka Elia pun memakan makanan itu. Kemudian dia minum, glegek gitu ya. Lega. Roti itu dan minuman itu belum habis, tetapi ia masih capek gitu ya. Dia mau tidur lagi. Tetapi apa yang dikatakan malaikat itu kepada Elia? Elia, makanlah lagi supaya badanmu kuat. Elia pun kemudian mengambil roti yang belum habis itu, dimakannya. Kemudian minuman itu pun diminumnya. Wah, benar. Setelah makan dan minumnya habis, Elia menjadi segar. Aku sudah tidak capek lagi. Wah, ini berkat dari Tuhan. Elia mendapatkan kekuatan. Dan kemudian Elia mampu untuk berjalan lagi. Elia di mana? Ia diperintahkan ke Gunung Horeb. Ya, adik-adik tahu nggak Gunung Horeb? Gunung Horeb nama lainnya Gunung Sinai. Siapa yang ingat? Ada apa di Gunung Sinai? Ya benar, Musa berjumpa dengan Tuhan Allah di Gunung Sinai. Musa ketemu Tuhan Allah di Gunung Sinai dan menerima apa? 10 hukum Tuhan. Nah, Elia mendaki, naik ke Gunung Horeb itu. Hingga ia akhirnya apa? Menemukan sebuah gua. Wah, ini tempat ia akan berlindung. Ia ingin istirahat di dalam gua itu. Ia memasuki gua itu. Tiba-tiba ada suara Tuhan. Elia, sedang apa engkau di sini?
Elia terkejut dan, Tuhan, saya sudah bekerja keras untuk Tuhan. Sekarang saya sedang bersembunyi karena dikejar-kejar Raja Ahab dan Ratu Isabel. Itu jawab Elia. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Keluarlah dari gua ini. Aku akan memberi tugas kepadamu. Elia masih di dalam gua. Tiba-tiba datanglah angin topan yang kencang. Elia terkejut. Begitu juga angin yang kencang itu, batu-batu yang ada di gunung itu berhamburan. Elia berpikir, Tuhan akan berfirman lagi. Akan tetapi Tuhan Allah tidak berbicara lagi. Belum selesai itu, tiba-tiba tanah bergoncang. Tahu adik-adik tanah bergoncang apa? Gempa. Wah, suaranya batu berguguran. Elia menjadi takut. Dan Elia berpikir, wah, barangkali sebentar lagi Tuhan akan berbicara padaku. Maka ia menunggu supaya Tuhan berbicara padanya. Tetapi Tuhan belum berbicara. Kemudian datanglah api yang menyala-nyala. Wah, apa ini? Gitu ya. Elia pun berpikir, pasti Tuhan akan berbicara sesudah ini. Tetapi setelah api itu hilang, Tuhan belum berbicara kepada Elia. Lalu berhembuslah angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi yang lembut, yang sejuk, wah segar, begitu ya. Ketika itulah Tuhan bersabda kepada Elia, Elia, sedang apa engkau di sini? Elia pun menjawab, Tuhan, saya sudah bekerja keras untuk Tuhan. Sekarang saya sedang bersembunyi karena dikejar-kejar Raja Ahab dan Isabel. Kemudian Tuhan memberi perintah kepada Elia. Elia, kembalilah ke Damsyik. Elia yang tadinya takut karena dikejar-kejar Raja Ahab dan Isabel, setelah mendengar perintah Tuhan itu, setelah mengalami banyak hal, Elia bersemangat. Tadinya ia takut karena dikejar-kejar Raja Ahab, sekarang ia berani. Ia berani sebab apa? Sebab Tuhan Allah menyertai Elia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita melihat kehidupan adik-adik, kehidupan kita. Bukankah
kita sudah diberkati Tuhan begitu rupa. Punya baju yang bagus, ada ayah bunda, kita bisa makan, kita bisa merasakan udara yang sejuk. Tuhan memberkati kita, Tuhan Allah menyertai kita, sehingga mari bersama-sama kita tetap berani, kita tidak lagi takut. Tuhan Yesus beserta dengan aku, Tuhan Allah beserta dengan aku. Mari bersama-sama kita tidak pernah takut, karena Tuhan menyertai kita. Amin. Mari bersama kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau senantiasa menyertai kami, memberkati kami. Kami anak-anak-Mu, Tuhan berkati. Dan kami mau seperti Elia, tidak lagi takut. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, begitu adik-adik cerita kita pada hari ini. Nah, sekarang adik-adik kita kan masih ada di rumah. Pandemi, ada virus corona. Tentu itu bahaya bagi kita semua. Nah, Tuhan Allah sudah memberkati kita. Adik-adik diberi kesehatan. Karena itu kita harus selalu menjaga diri, cuci tangan dengan sabun, tidak bepergian keluar, di rumah saja, dan jangan lupa pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak mendengarkan semuanya? Mendengarkan dari Tuhan. Ya, bagus. Ada aktivitas, anak-anak jangan lupa mengerjakannya ya. Kalau sudah dikerjakan, difoto dan dikirim ke WA Plengkung Kids. Nah, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Ayo persiapkan dulu persembahannya dengan baik. Karena persembahan untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Yuk, kita akan memuji Tuhan untuk mengiringi persembahan ini dengan lagu Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membawa persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi kepada Tuhan. Kita akan berdoa persembahan, doa syafaat, doa Bapa kami, dan doa penutup. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh mengumpulkan persembahan lewat ibadah sekolah minggu secara online. Berkati persembahan ini dan para pengelola persembahan, agar apa yang kami persembahkan dapat bermanfaat bagi kehidupan menggereja kami. Kami haturkan juga doa syafaat kami bagi kehidupan warga GKJ Plengkung, bagi Bapak Ibu Pendeta kami, anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan mampukan kami untuk dapat hidup dengan baik dan bijak di tengah situasi pandemi ini. Berikan kami kesehatan, mampukan kami untuk melewati permasalahan yang ada di tengah situasi pandemi ini. Tuhan mampukan juga bangsa dan negara kami untuk melewati permasalahan yang ada lewat pemerintahan dari atas sampai bawah. Berkati juga anak-anak kami yang saat ini sudah memasuki tahun ajaran baru. Mampukan anak-anak kami belajar di situasi pandemi ini.
Berikan pula kemampuan bagi kami selaku orang tua untuk senantiasa dapat mendampingi anak-anak kami. Tuhan, tidak banyak doa yang dapat kami panjatkan, sekiranya Tuhan dapat menerima segala harapan dan doa kami. Tuhan, kami haturkan seluruh doa dan harapan kami hanya dalam perantaraan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak yang di rumah, sekarang tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tapi jangan lupa ya, Bu Nuning dan Liora akan berpesan, kita harus tetap berada di rumah, belajar dari Rumah. beribadah dari Rumah. Nah, harus juga jaga kesehatan dengan apa? Dengan makan Sayuran yang bergizi. Nah, kalau kita mau keluar rumah kita harus pakai Masker dan hand sanitizer. ya, kita semua harus tetap jaga kesehatan dan kita berdoa supaya virus corona ini segera Dan hilang. kita bisa ketemu teman-teman dan sekolah dan main. Iya, yuk sekarang kita mau bangkit berdiri. Kita mau pujikan lagu Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.